Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Langkusuma dari kelas 12 IPS 4, MAN 1 Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi, lokalisasi, dan modernisasi. Ya, langsung saja ke materi pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, kalau menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Tahapan terjadinya globalisasi. Tahap pertama, manusia mulai mengenal perdagangan internasional. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara. Berabad-abad silam, bahkan sebelum Masehi, perdagangan yang terjadi antar negara bukan sebatas pertukaran barang dan jasa, melainkan terjadi pula pertukaran informasi dan transfer nilai-nilai budaya. Perjalanan perdagangan menyebabkan banyak bangsa saling mengenal dan bertukar kepentingan serta kebutuhan. Kondisi inilah yang menjadi dasar terjadinya proses globalisasi di dunia. Banyak contoh yang dilakukan. Untuk di Indonesia sendiri, tahap pertama globalisasi bisa dikatakan dari adanya perdagangan Gujarat yang selain berdagang, masyarakat Gujarat juga menyebarkan dakwah Islam, yang kemudian proses ini termasuk dalam tahapan yang kedua. Tahap kedua, penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. Motor penggerak perkembangan globalisasi pada masa sekarang adalah kegiatan perdagangan. Pada kisaran tahun 1000 dan 1500 Masehi, para pedagang Tiongkok dan India menelusuri negara lain melalui jalan darat atau yang dikenal dengan jalur sutra. Secara umum, fase kedua ini ditandai adanya dominasi perdagangan dan penyebaran agama serta ilmu pengetahuan kaum muslim di Asia, Afrika, dan Eropa. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Selain membentuk jaringan-jaringan sosial dalam perdagangan, kaum muslim yang melakukan perdagangan juga turut menyebarkan agama. Oleh karena itulah, perkembangan globalisasi masa ini dikenal dengan masa perkenalan dengan dunia baru dan lingkungan baru tentang memahami perbedaan yang ada. Fase ini membuka babak baru terkait persyarat interaksi sosial yang terjalin di antara bangsa-bangsa di dunia dengan adanya penyebaran keyakinan agama dan ilmu pengetahuan di antara mereka. Salah satu contoh globalisasi dalam hal ini adalah interaksi yang terjadi antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Tahap ketiga, yaitu perkembangan industri dan teknologi. Kebangkitan bangsa-bangsa Eropa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menandai tahap ketiga proses globalisasi. Kebangkitan itu diwujudkan dengan semangat bangsa Eropa untuk menguasai sumber daya alam di belahan dunia. Adapun negara-negara Eropa yang menjadi pelopor eksplorasi dunia antara lain yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Kondisi ini dapat dilihat pada eksploitasi dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di seluruh dunia. Christopher Columbus mengawali eksplorasi bangsa-bangsa Eropa di daratan Amerika sampai ke Asia. Eksplorasi ini didukung terjadinya revolusi industri di Inggris sehingga meningkatkan hubungan antar bangsa di dunia. Dalam tahap ini, beberapa teknologi modern mulai ditemukan dan digunakan. Tahap keempat, berkembangnya pasar bebas. Seiring perkembangan industri dan teknologi, arus globalisasi ini terus berkembang dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme yang dipelopori oleh Uni Soviet di seluruh dunia runtuh.
Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme merupakan jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Melalui paham yang berkembang, yaitu paham kapitalisme, ini membuka wawasan bahwa perkembangan globalisasi dalam tahap terakhir ialah menggunakan pasar bebas yang berlaku sampai saat ini dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Faktor pendorong terjadinya globalisasi. 1. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. 2. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. 3. Kemudahan migrasi. 4. Merebaknya kerjasama antar negara. Contoh globalisasi di bidang ekonomi. 1. Kegiatan ekspor dan impor. 2. Masyarakat ekonomi ASEAN. Contoh globalisasi di bidang sosial. 1. Masyarakat tidak lagi homogen. 2. Menghilangnya sikap gotong royong. Contoh globalisasi di bidang kebudayaan. 1. Pertukaran budaya antar negara. 2. Budaya lokal semakin luntur. Contoh globalisasi di bidang politik. 1. Organisasi internasional. 2. Kerjasama internasional. Contoh globalisasi di bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar atau guru. 2. Mudahnya mendapat informasi melalui internet. Contoh globalisasi di bidang iptek. 1. Kemudahan mendapatkan informasi. 2. Kemudahan transaksi jual beli. Dampak positif dan negatif globalisasi. Globalisasi tidak dimungkiri mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun globalisasi banyak membawa dampak positif, faktanya juga dapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain yaitu dampak positif. Globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan dimensi pengetahuan secara cepat dan tepat. Globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Dampak negatifnya yaitu 1. Globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. 2. Globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. 3. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Materi kedua tentang globalisasi. Istilah globalisasi atau globalization pertama kali dicetuskan oleh Ronald Robertson, seorang pakar sosiologi. Istilah ini merupakan perpaduan antara istilah globalisasi dan lokalisasi. Kata tersebut diadopsi dari istilah berbahasa Jepang yaitu dochakuka, yang sebenarnya berarti adaptasi teknik bertani yang dipadukan dengan keadaan setempat. Dengan kata lain, merupakan strategi pemasaran yang digunakan Jepang untuk memasarkan produknya agar sesuai dengan selera pasar. Istilah ini menjadi sering digunakan sekitar tahun 1980 sejak dipopulerkan oleh Ronald Robinson. Sederhananya, globalisasi sesuatu yang global yang diinterpretasikan dengan nilai lokal, dan Jan Nederveen Peters mengungkapkan globalization can mean the reinforcement of or go together with localism, as in think globally act locally. Menurut Ronald Robinson 2001, unsur-unsur yang penting dalam proses globalisasi antara lain: pertama, dunia sedang berkembang menjadi lebih pluralistis. Kedua, para individu dan semua kelompok lokal memiliki kekuatan yang luar biasa untuk beradaptasi, berinovasi, dan bermanuver di dalam sebuah dunia yang mengalami globalisasi. Ketiga, semua proses sosial bersifat saling berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Keempat, komoditas dan media tidak dipandang sepenuhnya koersif,
tetapi tepatnya menyediakan materi untuk digunakan dalam ciptaan individu atau kelompok di seluruh dunia yang mengalami globalisasi. Bisa dibilang globalisasi adalah efek dari globalisasi agar nilai-nilai global yang biasanya berasal dari budaya barat dapat dengan mudah diterima dengan mudah oleh masyarakat negara lain, atau karena itu budaya tersebut disisipi dengan nilai-nilai lokal sehingga terjadi semacam percampuran kebudayaan. Dalam hal ini, globalisasi yang pada awalnya seolah-olah membuat kebudayaan di berbagai belahan dunia menjadi serupa mungkin tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya kebudayaan yang ada di setiap daerah berbeda. Jadi saat globalisasi masuk ke dalam suatu dengan nilai-nilainya dicampurkan dengan nilai-nilai lokal, maka kebudayaan yang dihasilkan pun akan berbeda. Kemudian materi ketiga yaitu modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Kalau menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Selain Surjono Sukanto, ada lagi yang mendefinisikan modernisasi yang bisa dilihat dari beberapa bidang. Orang itu adalah Anthony Giddens yang menuliskan definisi modernisasi dalam bukunya The Consequence of Modernity dan membagi definisi modernisme menjadi 4 pengertian. Yang pertama, kapitalisme yang ditandai dengan berlangsungnya produksi komoditas berdasarkan kepemilikan modal pribadi, tenaga kerja tanpa properti, dan sistem kelas. 2. Industrialisme yang terdiri dari penggunaan sumber kekuasaan tak bernyawa dan mesin untuk memproduksi barang. Industrialisme tidak terbatas pada tempat kerja dan ia mempengaruhi setting-setting lain seperti transportasi, komunikasi, dan kehidupan rumah tangga. Kapasitas pengawasan yang merujuk pada supervisi aktivitas penduduk di ranah politik. 4. Dimensi institusional modernitas yaitu kekuatan militer atau kontrol atas sarana kekerasan termasuk industrialisme perang. Syarat asasinya modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. 2. Sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang berpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Gejala dan ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. 2. Bidang ekonomi. Modernisasi ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa sehingga memunculkan perubahan besar industrialisasi dalam proses produksi ekonomi hingga akhirnya terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. 3. Bidang politik. Modernisasi politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan HAM. 4. Bidang sosial budaya. Modernisasi budaya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara oleh karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. 5. Bidang agama. Pada bidang agama, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun pada masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak lagi menjadi hal yang penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia.
Dampak dari modernisasi. Dampak positif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut. 1. Perubahan tata nilai dan sikap. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, kriminalitas. Modernisasi di Indonesia. Negara Indonesia sekarang ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern. Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien seperti layaknya yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian-kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern. Karena sumber daya inilah pihak Indonesia bekerjasama dengan negara lain dan saling melengkapi kebutuhan antara satu dengan lainnya, sehingga menciptakan kemajuan yang ada pada Indonesia dari sisi modernisasi maupun teknologinya. Indonesia sedang berada dalam masa-masa transisi dan penyesuaian di mana modernisasi dan globalisasi kian kuat masuk secara bertahap ke dalam Indonesia. Bukan hanya itu, modernisasi juga sangat terpengaruh dengan majunya teknologi yang ada pada negara Indonesia sendiri. Sekian penjelasan materi tentang globalisasi, lokalisasi, dan modernisasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.